Pernah nggak kamu merasa bersalah padahal kamu nggak pernah menyentuh siapa-siapa, nggak pernah pegang tangan orang lain, nggak pernah kirim emoji hati, nggak pernah jalan bareng diam-diam, tapi setiap kali kamu lihat pasanganmu tertidur, hatimu terasa berat, seolah kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau kamu pernah merasakannya, mungkin kamu sedang terjebak dalam sesuatu yang nggak banyak orang sadari. Soul infidelity. Soul infidelity bukan soal tubuh, tapi soal hati yang diam-diam mulai berkhianat. Itu terjadi saat hatimu, jiwamu, dan pikiranmu perlahan mulai tertambat pada orang lain. Seseorang yang bukan pasanganmu. Bisa dimulai dari hal sederhana, obrolan yang nyambung banget, perhatian kecil yang bikin kamu merasa dihargai, pujian yang nggak kamu dengar dari pasanganmu sendiri, dan tiba-tiba kamu jadi sering nunggu pesan dari dia, sering senyum sendiri, sering mikir, kalau aja aku ketemu dia duluan. Lalu kamu bilang, aku cuma butuh teman cerita. Tapi pelan-pelan, cerita demi cerita, hatimu bergeser. Kamu mulai membandingkan, mulai berharap, mulai merasa hidupmu lebih lengkap kalau ada dia. Dan semua itu kamu simpan rapat-rapat, karena kamu tahu ini bukan sekadar cerita biasa. Sekarang aku mau kamu jawab jujur. Apakah kamu pernah menghapus chat tertentu biar pasanganmu nggak tahu? Apakah kamu lebih nyaman cerita ke orang lain dibanding ke pasangan sendiri? Apakah kamu berharap bisa lebih dekat sama dia? Pernah senyum sendiri waktu ingat kata-katanya? Kalau iya, kamu mungkin nggak selingkuh secara fisik, tapi hatimu sudah tidak sepenuhnya tinggal di rumah. Dan itu adalah bentuk pengkhianatan yang paling sunyi. Banyak orang berpikir, kalau nggak ada pelukan, nggak ada ciuman, berarti bukan selingkuh. Tapi luka emosional kadang lebih dalam daripada luka yang bisa dilihat. Karena pasanganmu bisa merasakannya. Tatapan yang berubah, bahasa tubuh yang terasa dingin, jiwa yang dulu hangat, sekarang seperti pergi entah kemana. Dan pada akhirnya, hubungan bisa hancur bukan karena tubuh, tapi karena hati yang diam-diam telah pergi. Kalau kamu merasa sedang berada di ambang soul infidelity, berhenti dulu. Tarik napas, tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Apa yang sedang hilang dari hubungan ini? Jangan lempar kesalahan, mulailah bicara. Karena cinta bisa disambung ulang. Kalau dua orang sama-sama mau bertahan. Dan kalau kamu belum punya pasangan, belajarlah dari ini. Jangan beri ruang terlalu dalam kepada orang yang bahkan gak punya niat tinggal. Jaga hatimu. Karena hati yang tak dijaga bisa pergi tanpa kamu sadari. Soul infidelity itu nyata. Dan seringkali lebih menyakitkan daripada perselingkuhan fisik. Karena kamu bisa tidur di ranjang yang sama, tapi jiwamu sudah berjalan jauh ke tempat lain. Kalau kamu pernah merasakan ini, tulis ceritamu di komentar. Karena kita butuh saling belajar dan saling sembuhkan. Jaga hatimu dan jagalah cinta yang kamu pilih.